Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد لله تعالى. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nibras al-Wahhaj fi Mu'jizati al-Isra wal Mi'raj, sesi keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alayna min barakatihi amin. Al-Isra qala al-muallifu al-Isra mu'jizatul Isra'i thabitatun binassil Qur'ani wal hadith. Mu'jizat al-Isra telah tetap dengan nas Al-Quran dan Al-Hadith. Lidha, oleh karena itu, fayajibul imanu, maka wajib beriman, wajib percaya dengan sepenuh hati. Bi'annallaha, bahwa Allah Ta'ala asra bin nabiyyi, memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, pada suatu malam, min Makkatul Mukarramati, dari Makkatul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Al-Masjidul Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Wa qad ajma'a ahlul haqqi, para ahlul haq, orang-orang yang berada di atas jalur kebenaran, telah ijma', telah sepakat, min salafin wa khalafin, baik para ulama salaf, para ulama khalaf, wa muhaddithina, para ulama hadith, wa mutakallimina, para ahli kalam, para ulama ilmul kalam, wa mufassirina, para ahli tafsir, wa ulama wa fuqaha, dan para ulama yang lain di berbagai bidang keilmuan, wa fuqaha, dan para ahli fiqh, semuanya sepakat menyatakan ala annal Isra'a, bahwa perjalanan Isra yang merupakan salah satu mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana birruhi wal jazadi, terjadi dengan ruh dan jasad beliau, wa fil yaqadhah, dan terjadi dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan sadar di dunia nyata. Wa hadza huwal haqqu, dan inilah pendapat yang benar. Wa huwa qaulu Ibni Abbas, wa huwa qaulu Ibni Abbas, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, wa Jabir, wa Anas, wa Umar, wa Hudzaifah, wa ghairihim, dan selain mereka minas sahabati, dari para sahabat. Dan ini merupakan wa qaulul Imam Ahmad, ini juga adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, wa ghairihi minal a'immati, dan para imam yang lain. Wa qaulut Tabari wa ghairihi, dan ini juga adalah pendapat Imam At-Tabari, seorang ahli tafsir terkemuka, wa ghairihi, dan lain-lain. Idzan, oleh karena itu, jadi fala khilafah, maka tidak ada perbedaan pendapat fil Isra'i, dalam masalah Isra bihi sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah Isra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Idz fihi nassun qur'aniyun, karena di dalamnya ada nas Qur'ani, ada nas Al-Quran. Hukmu mungkiril Isra, apa hukum orang yang mengingkari mu'jizat Isra? Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah Isra, ya. Mi'raj nanti ada pembahasan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Qala al-ulama, para ulama berkata, inna man ankaral Isra, sesungguhnya orang yang mengingkari Isra, sesungguhnya orang yang tidak mengimani perjalanan Isra, sesungguhnya orang yang tidak percaya Rasulullah diperjalankan pada malam hari dari Al-Masjidul Haram menuju ke Al-Masjidul Aqsa, faqad kadzdzabal Qur'ana, maka sungguh ia telah mendustakan Al-Quran. Wa man kadzdzabal Qur'ana,
Dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran, faqad kafara, maka ia telah benar-benar keluar dari agama Islam. Al-Imam An-Nasafi di dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah, beliau mengatakan apa? Waraddun nususi kufrun. Menolak nas, tidak percaya nas adalah sebuah kekufuran, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Qala Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi walam yaqul biruhi abdihi. Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan ruh hambanya. Oleh karena itu wajib diyakini bahwa perjalanan Isra itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jasad sekaligus ruh beliau, bukan hanya dengan ruh beliau. Kana Nabiyyu, awal mula perjalanan Isra ini diceritakan, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam naiman fi baiti ibnati ammihi Ummi Hani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu tidur di rumah sepupunya, yaitu Ummu Hani. Namanya adalah Fakhitah bintu Abi Thalib. Fakhitah bintu Abi Thalib. Rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim min tariq Sa'id an Qatadah, dari jalur periwayatan Sa'id dari Qatadah. Beliau meriwayatkan, id sami'tu, tiba-tiba kata Rasulullah, aku mendengar, qailan, orang yang berkata, yaqulu ahadus thalathati bainar rajulaini. Aku dipanggil oleh sebuah suara, ya, seseorang yang mengatakan, sesosok yang kemudian mengatakan, ya, sesosok makhluk yang kemudian mengatakan, salah satu dari tiga di antara dua orang. Fa'uti itu, lalu aku didatangi, fantuliqa bi, maka kemudian aku diajak berangkat. Waqad rawal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan fi babis sholati, di dalam bab salat, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, annal murada birrajulaini, bahwa yang dimaksud dengan dua laki-laki itu adalah Hamzatu wa Ja'far, Hamzah dan Ja'far. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana naiman bainahuma, pada waktu itu, pada malam itu beliau tidur di antara keduanya. Thumma akhadahu Jibrilu ilal masjid, kemudian malaikat Jibril, jadi yang berkata-kata itu tadi adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Masjidul Haram. Thumma syaqqa Jibrilu sadrahu, kemudian malaikat Jibril membelah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat Al-Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Bukhari, an Malik ibni Sa'sa'ah qal, beliau mengatakan, thumma utitu, kemudian dihadirkan kepadaku, kemudian didatangkan kepadaku, bitastin, dengan sebuah bejana, dengan sebuah wadah, min dhahabin, yang terbuat dari emas, mamlu'atin imana, yang terisi penuh dengan keimanan. Faghusila qalbi, lalu hatiku dibersihkan, dicuci. Thumma husyiya, kemudian diisi dengan keimanan, diisi dengan hikmah. Thumma u'ida, kemudian ditutup seperti sedia kala. Qala an-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, makna dari hadis tersebut, anna tosta, bahwa bejana itu, kana fiha syai'un yahsulu bihi ziyadatu kamalil iman, bahwa di dalam bejana itu terdapat sesuatu yang dengannya akan terjadi penambahan kesempurnaan iman, wa kamalil hikmati, dan tambahan kesempurnaan hikmah. Wahadzal mil'u, dan pengisian iman dan hikmah di dada Nabi itu, yahtamilu an yakuna ala haqiqatihi, ini masih perkataan Al-Imam An-Nawawi, yahtamilu, kemungkinan,
an yakuna ala haqiqatihi, terjadi betul-betul seperti itu. Artinya malaikat Jibril membawa sebuah bejana, kemudian di dalamnya itu ada keimanan dan hikmah. Bentuknya seperti apa? Allahu a'lam. Yang jelas di situ dijelaskan apa? Di situ ada iman, di situ ada hikmah, kemudian diisikan ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah kesempurnaan iman pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menambahkan kesempurnaan hikmah yang ada pada hati dan diri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa pembelahan dada Rasulullah yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu seumur hidup beliau terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah ketika beliau masih kecil, usia 6 tahun, ya. Kemudian ketika beliau diangkat menjadi nabi, dan yang ketiga adalah menjelang keberangkatan beliau menuju Al-Masjidul Aqsa dan kemudian di-mi'rajkan ke atas Sidratul Muntaha. Rawal Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan an Shaddad ibni Aus, dari Shaddad ibn Aus, qal, qulna ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa usriya bika, bagaimana engkau diperjalankan dalam perjalanan Isra itu? Qala, Rasulullah kemudian menceritakan, shallaitu li ashabi shalatal atamah mu'tima, aku sholat bersama para sahabatku sholat malam. Nah, sholat al-atamah, sholatul lail, ya. Sholatul lail, sholat malam atau sholatul atamah, ini sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu. Sholat malam atau disebut dengan sholatul atamah ini diwajibkan atas umat Islam untuk dikerjakan. Wa atani Jibrilu, malaikat Jibril mendatangi aku bidabbatin, dengan seekor binatang, bayda'a, yang berwarna putih, fauqal himari, yang postur tubuhnya lebih besar daripada keledai, daripada himar, wa dunal baghli, dan lebih kecil daripada baghl. Baghl itu adalah peranakan kuda dengan himar, ya, peranakan kuda dengan keledai, hasil kawin silang dari kuda dan keledai. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, irkab, naiklah ke atas binatang ini, fastas'abat alayya, maka kemudian dabah itu yang akan dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, binatang yang kita tahu namanya adalah buraq, yang didatangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari surga dan merupakan binatang tunggangan para nabi sebelumnya, ya. Nabi Ibrahim pernah menunggangi atau pernah menaiki buraq itu, dan nabi-nabi yang lain. Pada saat sebelum Isra, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau binatang buraq ini. Kemudian malaikat Jibril yang membawa binatang buraq mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naiklah ke atas binatang ini, fastas'abat alayya. Lalu buraq itu bergerak-gerak kegirangan sehingga sulit untuk dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia manja, dia kegirangan, dia merasa bahagia binatang buraq itu karena akan dinaiki oleh makhluk yang paling utama, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadaraha biudhuniha, kemudian malaikat Jibril memegang telinganya, lalu diputarlah binatang buraq itu, thumma hamalani 'alaiha, ya, kemudian aku dinaikkan di atasnya, fantalaqat tahwi bina, lalu binatang buraq itu membawa kami, yaqa'u hafiruha haitsu adraka tarfuha, hatta balagna ardan dzata nakhlin, langkah kakinya atau lompatan yang dilakukan oleh buraq itu sejauh pandangan matanya, hatta balagna ardan, sehingga kami sampai pada sebuah tempat, sebuah bagian bumi, dzata nakhlin, yang penuh dengan pohon kurma. Fa anzalani,
Lalu malaikat Jibril mempersilahkan aku untuk turun. Faqala, lalu Jibril mengatakan kepadaku, sholli, salatlah. Fasallaitu, maka aku kemudian melakukan salat. Thumma raqibna, kemudian aku naik kembali ke atas buraq. Faqala, Jibril bertanya kepadaku, adadri aina sallaita? Tahukah engkau wahai Muhammad di mana tadi engkau melakukan salat? Qultu Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Qala, sallaita bi Yathriba. Malaikat Jibril mengabarkan kepadaku, engkau tadi salat di Yathrib. Sallaita bi Thaibata, engkau tadi salat di Thaibah yang kemudian bernama Madinah. Fantalaqat tahwi bina yaqa'u hafiruha haitsu adraka tarfuha. Kemudian buraq membawa kami melanjutkan perjalanan, lompatan kakinya sejauh pandangan matanya. Thumma balagna ardan, kemudian kami sampai di sebuah daerah. Faqala inzil, fanazaltu. Thumma qala salli, fasallaitu. Thumma raqibna, faqala adadri aina sallaita? Sallaita bi turi Saina haitsu kallama Allahu azza wa jalla Musa alaihi salam. Kemudian kami sampai ke sebuah daerah. Jibril mengatakan kepadaku, turunlah. Lalu aku turun. Kemudian dia berkata, sholatlah. Lalu aku sholat. Kemudian saya naik kembali ke atas binatang buraq itu. Lalu Jibril bertanya kepadaku, di mana engkau tadi melakukan sholat? Tahukah engkau di mana tadi engkau melakukan sholat? Engkau tadi melakukan sholat di Bukit Tur Saina, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan kalamnya yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf kepada Nabi Musa alaihissalam. Thumma talaqat tahwi bina yaqa'u hafiruha haitsu adraka tarfuha. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Buraq membawa kami, lompatan kakinya sejauh pandangan matanya. Thumma balagna ardan, kemudian kami tiba di suatu daerah. Badat lana qusurun, yang tampak di daerah itu istana-istana. Faqala anzil, Jibril kemudian mengatakan kepadaku, turunlah. Fanazaltu, lalu aku turun. Faqala sholli, fasallaitu. Jibril menyuruhku untuk melakukan salat, lalu aku melakukan salat. Thumma raqibna, kemudian aku naik di atas binatang buraq itu kembali. Qala, Jibril mengatakan, adadri aina sallaita? Tahukah engkau di mana tadi engkau melakukan salat? Qultu Allahu a'lam, aku mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Qala sallaita bi baiti lahmin, engkau tadi, kata Jibril, melakukan salat di Bethlehem atau Baitul Lahm atau Baitul Lahmin, haitsu wulida Isa alaihi salam al-Masih ibnu Maryam, di mana di tempat itulah, di Bethlehem atau Baitul Lahm itulah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dari rahim seorang ibu tanpa ayah dengan kekuasaan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma intalaqa bi hatta dakhalna al-Madinata min babiha al-Yamani. Kemudian kami melanjutkan perjalanan sehingga kami masuk ke kota Baitul Maqdis min babiha al-Yamani, dari pintu Yamani. Ya, nisbatan ilal Yaman. Ya, boleh kita mengatakan Yamani atau Yamani. Fa'ata qiblatal masjidi farabata bihi dabbatahu, lalu Jibril masuk ke arah kiblat masjid. Farabata bihi dabbatahu, kemudian Jibril mengikat binatang buraq itu. Wa dakhalnal masjida, kemudian kami masuk masjid min babin tamilu fihi syamsu wal qamaru, melalui pintu yang terkena sinar atau cahaya matahari dan bulan. Fasallaitu fil masjidi haitsu sya'allah, kemudian aku melakukan salat di masjid di suatu tempat di dalam Masjid Aqsa tersebut. Wa qad jama'allahu azza wa jalla li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'al anbiya'i salawatullahi alaihim fi Baitil Maqdis, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh nabi dan seluruh rasul di Baitul Maqdis, ya, di masjid tersebut yang berada di kota Baitul Maqdis, mulai dari Nabi Adam alaihi salam, faman ba'dahu, dan nabi-nabi setelahnya, fasalla bihim imaman, lalu
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para nabi dan para rasul tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh malaikat Jibril turun di tempat-tempat yang tadi sudah kami ceritakan. Kemudian malaikat Jibril meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat tersebut untuk melakukan salat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tabarruk, ya, tabarruk, ngalap barokah, mencari berkah, mengharapkan keberkahan di tempat-tempat yang memang ada barokahnya, ya, atau pada sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala memberkahi sesuatu itu atau memberkahi tempat-tempat itu, maka hal itu dianjurkan di dalam syariat Islam. Kemudian ketika pengarang kitab ini menceritakan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, kemudian disambut oleh para nabi, para rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi sebelum beliau, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya, semuanya dikumpulkan di masjid itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para nabi dari dalam makam-makam mereka, kemudian memerintahkan kepada Nabi Isa untuk turun pada saat itu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah bersama mereka dan beliau menjadi imam. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama, nabi yang paling mulia, rasul yang paling tinggi derajatnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa para nabi, para rasul dan orang-orang soleh itu mereka memiliki tasarruf setelah kematian mereka, ya, bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu setelah kematian mereka, ya, setelah mereka meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena sejatinya mereka tidak mati, tetapi sejatinya mereka hanya berpindah alam. Ya, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semuanya, para nabi itu mereka adalah orang-orang yang sedang hidup di kuburan-kuburan mereka. Bahkan diceritakan atau ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis ini bahwa para nabi di dalam kubur mereka yusallun, sedang melakukan salat. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa tawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah para nabi, dengan wasilah para rasul, dengan wasilah para aulia, dengan wasilah orang-orang soleh, ini adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Karena memang mereka, orang-orang soleh itu, ya, para nabi tidak hanya orang-orang soleh, tapi para nabi itu adalah pimpinan orang-orang soleh, ya. Mereka tidak hanya soleh, tapi pimpinan orang-orang soleh. Mereka diberi hak bertasarruf, ya, melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bermanfaat bagi kita, orang-orang yang masih hidup. Waqila, dan dikatakan menurut pendapat yang lain, jama'allahu lahu ba'dal anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagi baginda Rasulullah ba'dal anbiya, sebagian nabi, tidak semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dakhaltu Baitul Maqdis, kemudian aku masuk Baitul Maqdis, fajumi'a li al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam, kemudian dikumpulkan bagiku para nabi. Faqaddamani Jibril hatta ammamtuhum, kemudian malaikat Jibril mempersilahkan aku untuk maju ke depan, hatta ammamtuhum, sehingga aku salat berjamaah dengan para nabi itu menjadi imam. Thumma su'ida bi ilas sama, kemudian aku diperjalankan mi'raj ke langit. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud, di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan fahanatis salatu, waktu salat telah tiba, fa ammamtuhum, kemudian aku salat berjamaah dengan para nabi tersebut menjadi imam. Wa min ajaibi ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fil Isra'i, pada saat perjalanan Isra, ma rawahu Tabarani wal Bazzar annahu,
adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Bazzar, bahwa di antara yang dilihat oleh Rasulullah saat Isra adalah siapa? Al-mujahiduna fi sabilillahi wa tarikus shalah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang meninggalkan salat. Marra biqaumin, Rasulullah melewati sekelompok orang yazra'una, yang sedang menanam, wa yahsuduna, dan memanen apa yang mereka tanam. Kullama hasadu, setiap kali mereka panen, ada kama kana, maka apa yang mereka panen itu kemudian kembali seperti sedia kala, tumbuh seperti sedia kala. Qala lahu Jibril, malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'il mujahiduna fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa jihad itu ada dua. Ada jihadun bis-sinan dan ada jihadun bil bayan. Ada jihad dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, dan ini pada waktu itu ya, pada waktu Rasulullah, pada waktu sahabat ya, zaman sahabat. Dan sekarang kita juga bisa melakukan jihad ya, tetapi jihad jenis yang kedua, yaitu jihadun bil bayan. Jihad dengan menjelaskan kebenaran Islam, jihad dengan mengajak orang-orang melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan mungkar. Jihad dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pahala orang yang melakukan jihad bil bayan ini sama dengan orang-orang yang melakukan jihad bis sinan, ya, dengan senjata. Orang-orang yang berjihad pada masa sekarang dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu akidah kepada banyak orang, mentahdzir, memperingatkan masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan akidah yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok di luar ahlus sunnati wal jamaah. Maka jika mereka mati, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini mati, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapat oleh orang yang berjihad di jalan Allah dengan senjata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang dimaksud sunnah di sini adalah hukum-hukum dan akidah ya, akidah dan hukum syariat ya, bukan perbuatan-perbuatan sunnah, tapi yang dimaksud adalah syariat ya, yang dibawa oleh Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan kembali syariat, akidah dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah, 'inda fasadi ummati, ketika kerusakan menimpa umatku, falahu ajru syahid, maka kalau dia mati, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjang, walaupun dia mati di rumah sakit. Tetapi kalau selama hidup di dunia dia menghidupkan kembali syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang benar yang telah diajarkan oleh Rasulullah, hukum-hukum yang benar yang telah dibawa oleh para ulama dari masa ke masa, yang itu semuanya bersumber dari Rasulullah dan para sahabatnya, dia hidupkan itu ketika kerusakan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? Falahu ajru syahid, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Wa marra biqaumin, lalu Rasulullah juga melewati sekelompok orang. Turdakhu ru'usuhum, kepala-kepala mereka retak dan dipukul bis-sokhri dengan batu yang besar. Kullama rudikhat, setiap kali pecah, adat kama kanat, kemudian kembali seperti semula. Faqala Jibril kemudian memberitahukan kepada Rasulullah, haula'il ladzina tatathaqalu ru'usahum an ta'diyatis shalah, mereka adalah orang-orang yang malas untuk melakukan salat. Wa marra biqaumin alladzina la yu'adduna az-zakata waz-zina, Rasulullah juga melihat gambaran orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan gambaran orang-orang yang melakukan perzinahan. Wa marra biqaumin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melewati sekelompok orang, ala auratihim riqa'un, di bagian aurat besar mereka hanya tertutup secarik kain yang kecil. Yasrahuna, mereka menyebar kal an'am, seperti binatang-binatang. Qala lahu Jibrilu, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, haula'il ladzina la yu'adduna zakah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Wa marra biqaumin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melewati sekelompok kaum, yakuluna lahman ni'an khabithan, mereka memakan daging mentah yang busuk, wa yad'una lahman nadijan tayyiban, sementara mereka meninggalkan daging matang yang baik, yang segar, yang bagus. Ada dua daging, yang satu daging mentah busuk, dan di tempat yang tidak jauh dari situ ada daging yang masak, ada daging yang matang, yang masih segar, yang sudah dimasak. Lalu mereka mengambil daging yang busuk itu, sementara daging yang segar, yang sudah matang, mereka biarkan begitu saja. Faqala Jibril, lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'iz zunah, mereka adalah para penzina. Alladzina la yu'adduna al-amanata wa khutaba'ul fitnah. Rasulullah juga melihat orang-orang yang tidak mengemban amanat dengan baik, ya, tidak menjalankan amanat dengan baik. Kemudian Rasulullah juga melihat khutaba'ul fitnah, para penceramah, pembawa fitnah, pembawa kerusakan, para penceramah yang mengajak orang-orang melakukan keburukan. Walladzi yatakallamu bil kalimatil fasidati, Rasulullah juga melihat orang yang berbicara dengan pembicaraan yang buruk. Wa iblis, Rasulullah juga melihat iblis. Pengarang kitab ini mengatakan wa marra bi rajulin, beliau melewati seseorang, jama'a hazmata hatabin, yang mengumpulkan sekumpulan kayu bakar. La yastati'u hamlaha, orang tersebut tidak mampu untuk mengangkat setumpuk kayu itu, seikat kayu itu. Thumma huwa yadhummu ilaiha ghairaha, tetapi di waktu yang sama dia kemudian menambahkan kayu-kayu lain pada seikat kayu yang tidak bisa dia bawa, yang tidak mampu dia bawa itu, yang tidak mampu dia angkat. Qala Jibril, malaikat Jibril kemudian mengatakan, hadzal ladzi 'indahul amanah, orang ini diberi amanat, la yu'addiha, dia tidak bisa menjalankan amanat itu dengan baik, wa huwa yatlubu ukhra, lalu dia meminta amanat yang lain. Wa marra biqaumin, Rasulullah juga melewati sekelompok kaum, tuqradu alsinatuhum, yang digunting lisan-lisan mereka, wa shifahuhum, dan bibir-bibir mereka. Kullama quridat 'adat, setiap kali digunting 'adat, kembali seperti sedia kala. Qala lahu Jibrilu, malaikat Jibril mengatakan kepadanya, kepada Rasulullah, haula'i khutaba'ul fitnah, mereka adalah orang-orang yang berceramah tetapi mengajak untuk berbuat kerusakan, untuk berbuat fitnah, untuk berbuat keonaran, untuk berbuat keburukan, ya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Wa marra bi thawrin, lalu Rasulullah melewati seekor sapi azimin, yang berukuran besar, yakhruju min thaqbin, boleh kita baca thaqb, boleh kita baca thuqb, ya, bi dhammits tha boleh, bi fathits tha juga benar. Beliau melewati seekor sapi jantan yang besar yang keluar dari min thaqbin saghirin, dari lubang yang kecil, yuridu an yarji'a fala yastati, tetapi kemudian ingin kembali ke lubang itu, sapi jantan yang besar itu tidak bisa. Qala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal rajulu yatakallamu bil kalimati, orang ini adalah gambaran seseorang yang mengucapkan kata-kata fayandamu, ya, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakiti hati seorang muslim, kata-kata yang menyalahi syariat, fayandam, lalu dia menyesal, fayuridu an yaruddaha fala yastati, lalu dia ingin mengembalikan kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan itu, dia tidak bisa. Dia ingin meralat, tidak bisa. Dia ingin mengembalikan, ya, tidak jadi. Sudah terlanjur diucapkan, tetapi mau ditarik kembali kata-kata itu tidak bisa. Wa fi riwayat Abdurrahman bin Hashim ibn Utbah an Anasin,
'indal Baihaqi fi Dalail, di dalam kitab Dalailun Nubuwah, annahu, ya, karya Al-Baihaqi, annahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syai'in, melewati sesuatu, yad'uhu, yang memanggil-manggilnya, mutanahhiyan 'anit thariq, tetapi minggir dari jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril, Jibril kemudian mengatakan kepadanya, sir, teruskan berjalan, ya, teruskan perjalananmu. Ad-dunya wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa annahu marra ala ajuzin. Rasulullah juga melewati seorang perempuan yang tua renta. Faqala ma hadhihi, faqala lahu Jibril, Rasulullah bertanya, ini apa ini? Faqala lahu Jibril, Jibril kemudian memberitahukan kepada Rasulullah, sir, lanjutkan perjalanan. Wa annahu marra, lalu Rasulullah melewati bijama'atin, dengan sekelompok orang, melewati sekelompok orang. Fasallamu, mereka membaca salam, menyampaikan salam. Faqala lahu Jibril, Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah, urdud alaihim, jawablah salam mereka. Faqala lahu, kemudian di akhir hadis malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi da'aka iblis, yang memanggilmu, yang memanggil-manggilmu itu tadi adalah iblis, ya, tetapi dia tidak mau berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, dia minggir dari jalan yang dilewati oleh Rasulullah. Wal ajuzud dunya, perempuan tua renta yang engkau lewati tadi adalah jelmaan dari dunia, ya, dunia ini sudah tua, sudah renta, menuju kepada kefanaan, menuju kepada kesirnaan. Walladzina sallamu, dan orang-orang yang membaca salam kepadamu, uluk salam kepadamu, itu adalah Ibrahim wa Musa wa Isa. Mereka adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Wa fi riwayat At-Tabarani fil Awsat min hadits Abi Umamah, dan di dalam riwayat At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah berikutnya ini, ya. Akilur riba, beliau melihat orang-orang yang memakan harta riba. Wa akilu amwalil yatama, dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Wa syaribul khamr, dan orang-orang yang meminum khamr. Thumma marra biqaumin, lalu Rasulullah melewati sekelompok orang. Butunuhum amsalul buyut, perut-perut mereka segede rumah, perut-perut mereka seukuran rumah. Kullama nahadha ahaduhum kharra, setiap kali salah seorang di antara mereka ingin bangkit, kharra, terjatuh. Wa anna Jibril qala lahu, dan bahwa malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum akilur riba, mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba. Wa annahu marra biqaumin masyafiruhum kal ibili, lalu Rasulullah melewati sekelompok kaum, bibir-bibir mereka setebal bibir-bibir unta, seperti bibir-bibir unta. Yaltaqimuna hajaran, mereka memakan batu. Ya, kata orang Jawa, nguntal batu. Memakan batu, memasukkan batu ke dalam bibir-bibir itu, ke dalam mulut mereka melalui bibir-bibir yang besar seperti bibir unta itu. Fayakhruju min asafirihim, lalu batu itu keluar dari belakang mereka. Wa anna Jibril qala lahu, dan bahwa malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i akalatu amwalil yatama, mereka adalah orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim tanpa hak. Wa fi ba'dhi riwayat, dan di sebagian riwayat, ra'a unasan, beliau melihat sekelompok orang, yashrabuna minas sadidi, mereka meminum nanah, al-khariji minaz zunah, yang keluar dari para penzina. Qala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i syaribul khamri fid dunya, mereka adalah orang-orang yang meminum khamr di dunia. Alladzina yamshuna bil ghibati wa ma syaitatu binti Fir'aun. Rasulullah kemudian melihat gambaran orang-orang yang gemar melakukan ghibah, ya, ngegosip. Beliau juga melihat kuburan Masyaitah binti Fir'aun. Wara'a qauman, beliau melihat sekelompok orang, yakhmashuna, mencakar, yang mencakar-cakar wujuhahum,
wajah-wajah mereka, wasudurahum, dan dada-dada mereka, bi'adfarin, dengan kuku-kuku, nuhasiyatin, yang terbuat dari tembaga, ya, kuku tembaga. Qala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'il ladzina kanu yaghtabuna an-nas, mereka adalah orang-orang yang ghibah, ya, melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Keburukan itu memang ada pada orang-orang yang mereka bicarakan. Seandainya mereka dengar, maka mereka tidak akan suka jika keburukan itu dibicarakan di belakang mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa ghibah, mengghibah orang yang soleh, orang yang bertakwa, ini termasuk dosa besar. Sedangkan mengghibah orang-orang yang tidak sampai derajat takwa, tidak sampai derajat soleh, ya, orang-orang biasa, maka ada rincian hukumnya. Ada kalanya dosa kecil dan ada kalanya dosa besar. Tetapi ala kullin, walau bagaimanapun, ghibah ini adalah salah satu dosa yang paling banyak menyebabkan seseorang disiksa di dalam kuburan, di samping namimah, mengadu domba sesama muslim, juga di samping juga kencing kemudian tidak disucikan sehingga kemudian mengenai paha dan anggota-anggota badan yang lain. 3 dosa inilah yang paling banyak menyebabkan seseorang disiksa di dalam kubur. Thumma shamma raihatan thayyibatan, kemudian beliau mencium aroma yang wangi, ya, bau yang semerbak wangi, min qabri Masyitati binti Fir'aun, dari dalam kuburan Masyitah binti Fir'aun, tukang sisir putri Fir'aun. Wa kanat mu'minatan salihatan, beliau adalah seorang mukminah yang salihah. Wa jaa fi qissatiha, jadi namanya kita tidak tahu, ya. Masyitah itu bukan nama. Masyitah itu artinya adalah tukang sisir. Masyitatu binti Fir'aunah, perempuan yang bertugas untuk menyisir rambut putri Fir'aun, putri Raja Fir'aun. Wa jaa fi qissatiha, diceritakan di dalam kisahnya itu, annaha bainama kanat tamshutu ra'sa binti Fir'aun, ketika Masyitah ini menyisir rambut putri Fir'aun, saqatal mushtu, sisirnya lalu terjatuh, min yadiha, dari tangannya, terlepas dari tangannya kemudian terjatuh. Faqalat, Masyitah kemudian mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fasa'alatha bintu Fir'auna, lalu putri Fir'aun bertanya kepadanya, awalaki rabbun ilahun ghairu abi, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Sebagaimana kita tahu bahwa Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Faqalatil Masyitatu, tukang sisir putri Raja Fir'aun itu kemudian mengatakan, Rabbi wa rabbu abiki huwallah, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Fa akhbarat abaha, lalu putri Fir'aun itu mengabarkan kepada Fir'aun. Fa talaba minha ar-ruju'a an diniha, Fir'aun kemudian memanggilnya dan memerintahkan kepadanya untuk keluar dari agamanya, ya, keluar dari agama Islam. Fa abat, Masyitah menolak. Fa hammalaha ma'an, lalu Fir'aun memanaskan air, fa alqa fihi auladaha, lalu melemparkan anak-anaknya di air yang mendidih itu. Thumma kallamaha tiflun, singkat cerita, Masyitah kemudian diajak bicara oleh anaknya, ya, yang masih kecil, yang masih menyusu. Kallamaha tiflun laha radhi'un, jadi anak-anaknya yang besar-besar sudah dimasukkan semuanya ke dalam api yang mendidih itu, ke dalam air yang mendidih itu. Lalu tinggal Masyitah dan satu anak beliau yang masih menyusu kepada beliau, yang masih kecil. Lalu anak ini berkata kepada Masyitah, qabla an yarmiyahu, ya, sebelum anak ini dilempar dan sebelum Masyitah dilempar ke air yang mendidih itu, anak ini kemudian berbicara kepada ibundanya, ya ummah, wahai ibu tercintaku, isbiri, bersabarlah, fa inna adzabal akhirati asyaddu min adzabid dunya, karena sesungguhnya siksa akhirat itu lebih pedih dibandingkan dengan siksa dunia. Fala tataqa'asi, maka janganlah
maka lanjutkanlah perjuanganmu, jangan mundur sedikit pun. Fa innaka 'alal haqqi, maka sesungguhnya engkau berada di atas jalur kebenaran. Fa innaki 'alal haqqi, maka sesungguhnya engkau berada di atas jalur kebenaran. Faqalat li fir'auna, lalu Masyidah berkata kepada Fir'aun, li 'indaka talab, aku memiliki satu permintaan. Anta jma'al 'idhama wa tadfinaha, yaitu engkau mengumpulkan tulang belulang kami dan memakamkannya, menguburkannya. Faqala laki dzalik, Firaun kemudian mengatakan, akan aku lakukan permintaanmu. Fa'alqaha fihi, lalu Firaun melemparkan Masyidah ke dalam air yang sangat mendidih itu. Waqad matat syahidatan hiya wa auladuha, beliau Masyidah telah mati dalam keadaan syahidah, mati syahid beliau bersama putra-putra beliau. Wa hadithu Masyiddati binti Fir'aun sahihun rawahu Ibnu Hibban wa sahhahahu. Hadis Masyitah ini derajatnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Demikian kajian kita tentang Al-Isra wal Mi'raj pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan yang keempat. InsyaAllah akan kita selesaikan dalam pertemuan yang kelima yang akan datang. InsyaAllah hari Rabu yang akan datang, ya. Karena hari Kamis ada live dialog antara Kiai Haji Muhyiddin Fattah dengan Al-Ustaz Mahfud Effendi LC. InsyaAllah kajian kitab ini akan kita lanjutkan pada hari Rabu depan. Dan jangan lupa untuk nonton bersama dialog tentang Isra dan Mi'raj antara Ustaz Mahfud dengan Kiai Haji Muhyiddin Fattah. Barakallahu fiikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.